Anda menyaksikan segmen khusus Sustainable Future yang akan menyuguhkan berbagai informasi terkait upaya dan tantangan perubahan iklim dan strategi mencapai masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Acara ini terselenggara atas dukungan berbagai pihak, diantaranya PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT PLN Persero, PT Pertamina Persero, PT Bank DBS Indonesia, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Ya pemirsa, Kementerian PUPR mengajak para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia. Hal ini dilakukan guna mempercepat pemenuhan perumahan hijau yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia yang juga merupakan Presiden Office Sinarmas Land Advisor, Ignes Kamalawarta, menuturkan membangun rumah ramah lingkungan atau rumah hijau yang terjangkau mungkin saja dilakukan. Ia menilai hal yang bisa dilakukan pengembang yakni dengan menata desain rumah yang ramah lingkungan, salah satunya dengan membuat area terbuka yang lebih luas. Sebab dengan adanya area terbuka, maka sirkulasi udara di dalam rumah menjadi lebih baik dan bisa mendapat banyak pencahayaan. Sehingga listrik yang harus dikonsumsi tentunya menjadi lebih hemat. Sebelumnya, Kementerian PUPR mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia. Hal ini guna mempercepat transisi energi yang adil dan terjangkau. Pembangunan properti berkelanjutan demi kelangsungan hidup di masa depan, tentunya ini akan menjadi dialog kita dalam segmen Sustainable Future pada sore hari ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ignes Kamalawarta, Presiden Office Sinarmas Land Advisor. Selamat sore Pak Ignes, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Terima kasih sudah hadir di studio kami Pak. Baik, selamat sore. Ya. Baik-baik saja. Baik, Pak, kita lihat ini kan Indonesia dan negara-negara lain di dunia ya Pak, ini sepakat untuk mengangkat topik sustainable environment untuk diterapkan di semua sektor, tentunya termasuk di sektor properti, Pak. Bagaimana Anda melihat artinya upaya dari pemerintah untuk terus mendorong mewujudkan begitu ya Pak, rencana dan juga cita-cita ini? Baik, ya, jadi pertama-tama memang mau tidak mau ya semua pihak, ya, semua negara, semua perusahaan itu harus mengikuti sustainable environment ini, gitu ya. Ini yang sudah dicanangkan di Glasgow dan lain-lain itu bahwa semua orang itu, semua negara itu harus menjaga suhu agar tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius gitu ya. Jadi ini yang harus dijaga oleh semua orang gitu. Nah kalau sampai ini lebih, itu banyak sekali bencana gitu ya. Bahkan kalau sampai 4 derajat dari IPCC ya, itu kawasan tropis dan subtropis sudah tidak layak huni lagi gitu oleh manusia gitu. Jadi sangat mengerikan. Sehingga semua negara, semua perusahaan harus melaksanakan sustainable development sebagai upaya untuk bersama-sama mencapai suhu bumi di bawah 1,5 derajat. Sebab kalau lingkungan kita rusak gitu ya, kita juga nggak bisa berbisnis gitu. Iya. Itu jelas sekali gitu ya. Itu yang pertama kali gitu, yang harus kita ingat sekali gitu ya. Baik, artinya memang pemerintah terus mendorong ya Pak, terus berupaya untuk bisa artinya sustainable environment ini bisa terwujud khususnya di Indonesia sendiri. Nah kalau dari kacamata Anda sendiri Pak, sebetulnya berapa lama Pak artinya target yang dibutuhkan begitu ya untuk bisa tercapainya sustainable environment ini di kedepannya? Kalau kita tahu kan net zero emission ini ditargetkan di tahun 2050 ya Pak. Ya, saya rasa kalau waktunya barangkali frameworknya disamakan dengan apa yang menjadi target pemerintah gitu ya. 2050 itu semua orang harus sudah mencapai net zero gitu ya. Nah memang kalau dilihat dari pendekatannya saya rasa intinya ada dua hal. Pertama, bagaimana perusahaan-perusahaan itu kemudian melakukan upaya-upaya menyeimbangkan ya antara profit, kemudian environment dan juga sosial gitu ya, seimbang. Nah kedua itu juga melakukan pembangunan tetapi fisik, tetapi dengan tidak lupa juga menyiapkan sumber daya buat generasi berikutnya gitu. Nah itulah yang barangkali inti daripada sustainable environment ini yang harus diterapkan oleh banyak pihak gitu ya. Baik, kalau Pak Ignes sendiri seperti apa sebetulnya melihat bahwa pembangunan berkelanjutan dan urgensinya ini diterapkan dalam proses bisnis di sektor properti seperti apa Pak? Ya, di dalam sektor properti mungkin bisa ditayangkan ya ada satu lembar yang bisa kita lihat gitu. Jadi ada 8 aspek yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi pertama dari sumber air ya. Sumber air itu kalau kita ambil dari air tanah melulu gitu ya, itu lama-lama air tanahnya, muka tanah akan berkurang gitu. Jadi sumber air harus dari air yang lebih
sustainable dari sungai atau dari sumber-sumber Jadi lain. bukan hanya dari bawah tanah begitu ya, Pak? Sebaiknya tidak gitu ya, karena seperti pengalaman di kota besar itu menjadi masalah yang besar gitu sekarang gitu ya. Itu yang kedua, listrik kita dari PLN. Tapi kita juga harus melaksanakan program energy saving dan juga menggunakan sumber-sumber terbarukan mulai gitu, kombinasi gitu ya. Terus yang ketiga itu di situ dia disebutkan bahwa green building, green kawasan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam rangka juga menghemat energi, menghemat air dan merendahkan karbon. Kemudian pengolahan sampah juga ya. Sekarang ini semua sampah kan tidak dikelola ya, langsung dibuang di TPA. Nah ini harus ada pengolahan sampah yang berkelanjutan. Kemudian program mengurangi plastik karena negara kita juga nomor 3 ya kalau nggak salah dalam limbah plastik di dunia harus dikelola gitu. Kemudian transportasi, bagaimana pedestrian, TOD, kendaraan listrik harus disiapkan. Kemudian material harus menggunakan material-material yang bersertifikasi green dan kemudian juga pengembangan harus berorientasi kepada rendah karbon gitu. Jadi ada 8, saya rasa ada 8 item yang bisa menjadi patokan dalam rangka melakukan pengembangan di sektor properti gitu ya. Artinya ada 8 aspek penting ya, Pak, yang harus diperhatikan untuk bisa mencapai environment sustainability khususnya di sektor properti. Lalu terkait dengan prinsip ESG, Pak. Ini kan prinsip ESG ini terus didorong demi menyelamatkan lingkungan. Bagaimana sebetulnya dari Sinarmas Land sendiri mempraktekkan prinsip ESG ini, Pak? Ya, jadi ESG ini adalah satu tata nilai baru ya sebagai alat untuk investor dalam rangka menilai risknya perusahaan gitu. Jadi kalau risiko perusahaan makin kecil itu dalam rangka investasi dia makin aman. Bisa di portfolio saham ataupun direct investment gitu ya. Nah ESG ini sudah dilaksanakan di grup kami ya. Jadi E-nya itu environment yang tadi ya, yang 8 aspek tadi. S-nya itu sosial. Jadi bagaimana kita melakukan program close to community. Bagaimana masyarakat itu menjadi bagian daripada kita gitu. Jadi ada UMKM, ada pengembangan pasar digital gitu ya, ada sekolah gitu. Jadi nanti mungkin saya jelaskan juga ada pasar kita itu sudah menggunakan digital gitu ya. Pasar-pasar rakyat itu ya. Jadi itu kita sebagai pembinaan kita pada masyarakat gitu ya. Jadi itu akan mudah-mudahan bisa diresmikan tanggal 11 Oktober gitu ya. Jadi mereka sudah pakai semua tools, QRIS, kemudian e-commerce, kemudian Titipku, kemudian Sayurbox dan lain sehingga mereka sudah menggunakan ini dalam sehari-hari gitu ya. Sudah ada dalam satu sistem begitu? Iya, dalam satu sistem. Jadi pasar rakyat yang digital gitu. Nah, itu kita bagian daripada sosial. Kemudian G-nya itu good corporate governance. Jadi semua ikutin prosedur dan kemudian juga ada whistleblower program dan ESG ini kemudian dinilai oleh satu lembaga dan dinilai setiap periodik gitu ya. Dan semakin kecil itu akan semakin bagus karena risknya bagi investor itu akan semakin bagus dia membelinya gitu ya. Baik, Pak Ignas, lalu apa saja dampak yang diberikan jika penerapan sustainable development ini dilaksanakan di berbagai lini bisnis ya, khususnya mungkin di lini properti, Pak? Ya, jadi saya rasa ada beberapa hal. Jadi pertama itu ada hemat energi gitu ya. Hemat energi itu berarti juga hemat biaya gitu. Karena kalau kita bandingkan gedung-gedung yang green dan hemat itu dibanding dengan gedung yang tidak green dan biasa itu ya, itu punya saving yang cukup besar gitu ya. Jadi ada benefit langsung yang kita bisa nikmatin, yaitu hemat energi dan hemat biaya. Kemudian hemat air juga gitu kan. Kemudian low carbon. Kemudian kalau dalam gedung ini ada yang namanya indoor health quality. Jadi udara dalam itu diatur sehingga sehat dan berkualitas gitu. Kemudian dengan pengolahan sampah yang benar tentunya ada lebih sehat dan lebih bersih lingkungannya gitu. Jadi ada sekitar 5 benefit yang bisa dirasakan gitu. Baik, lalu terkait dengan pemanfaatan EBT, Pak. Ini seperti apa pemanfaatan dari EBT untuk penerapan pembangunan berkelanjutan, Pak? Ya. Jadi EBT ini kan merupakan energi yang tidak bersumber dari energi yang menyebabkan polusi gitu ya. Jadi itu memang menjadi bagian daripada pengembangan sustainable itu. Jadi kalau misalnya gedung itu, mula-mula gedung itu dihemat dulu gitu ya. Nah setelah hemat itu lalu menggunakan kalau bisa panel surya, itu tambah hemat lagi. Nah kemudian bisa menggunakan PLN yang sumbernya dari EBT gitu. Jadi EBT ini adalah sumber-sumber energi yang tidak dari batu bara dan lain-lain yang bisa dihasilkan untuk menghasilkan energi dan juga bersih gitu. Ini sangat penting dalam properti gitu. Jadi bisa diterapkan di dalam bangunan-bangunan yang kita bangun gitu Bu ya. Baik Pak, lalu terkait dengan praktik green financing. Sejauh ini sudah bagaimana progres dari pembiayaan untuk proyek-proyek artinya green building ya Pak di Sinarmas Land? Nah, ini menarik sekali gitu ya karena OJK sendiri memang menetapkan adanya yang namanya pembayaran berkelanjutan ya. Jadi sudah diperintahkan kepada bank-bank, semua bank, buku 4, buku 3, mensupport itu. Nah, di situ memang ditulis ada 12 aspek ya, di antaranya nomor sekian itu ada green building gitu. Jadi istilahnya bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar sertifikasi yang diakui lokal, regional, dan internasional. Jadi itu udah disebut itu.
Cuman di prakteknya di dalam pemberian itu belum ada gitu. Jadi kebanyakan sustainable fund itu diberikan kepada pembangkit, kepada hal yang langsung berdaerah kepada lingkungan ya. Tapi yang building ini terus terang belum, dan ini kita dorong supaya ini segera diterapkan gitu. Karena gini, kita ini kan sudah jadi mobil saja yang dari bensin ke listrik disubsidi gitu, diberi subsidi. Nah ini bangunan itu sudah pakai listrik dan sudah dihemat gitu. Seharusnya layak juga mendapatkan subsidi gitu ya. Jadi didukung dengan sertifikat gitu Bu. Jadi ada sertifikasi bangunan yang diakui internasional. Nah itu sebagai baseline untuk memberikan subsidi gitu. Diharapkan ini kita dorong, dan sebenarnya bentuknya sih nggak rumit ya. Jadi misalnya pemberian loan dengan bunga lebih murah gitu ya. Atau KPR dengan bunga lebih murah gitu. Atau pemberian diskon PBB gitu. Jadi sebenarnya itu belum berjalan, tetapi kita dorong karena logikanya sudah harusnya bisa gitu. Asal memang didukung dengan sertifikasi tadi yang diakui internasional gitu, dan itu sudah siap gitu sebetulnya. Jadi tinggal didorong oleh semua pihak, OJK merestui ini, bank-bank kemudian bisa mendukung gitu. Baik, artinya dibutuhkan paket-paket menarik ya Pak ya terkait dengan pendanaan di green building ini ya Pak. Iya. Lalu strategi perusahaan Pak ke depan untuk mencapai target penurunan emisi karbon ini sudah sampai mana Pak sejauh ini progresnya? Jadi kalau dari riset kita itu sebagian besar dari kawasan dan bangunan itu ada di energi bangunan gitu. Kira-kira 52% gitu ya. Kemudian selebihnya itu ada 30% energi bangunan yang dipakai oleh konsumen kita. Sisanya adalah transportasi, sampah, dan material gitu ya. Nah jadi kita punya roadmap ya. Tahun 2035 itu kita mudah-mudahan bisa mencapai 35% penurunan karbon. Sama dengan target pemerintah 31% gitu ya. Tapi untuk sampai 2050 ini kita masih butuh dukungan pemerintah. Jadi misalnya kendaraan listrik diharuskan tahun 2030, nah itu akan menurunkan sekali karbon gitu ya. Kemudian sosialisasi dan sebagainya gitu. Jadi itu sudah ada roadmap-nya dan kita udah punya target gitu. Nah bagaimana mencapainya barangkali bisa ditayangkan yang ada 3 itu ya. Yang ada energi, transportasi, dan waste gitu ya. Jadi melalui energi ini kita ada empat cara nih. Karena ini paling besar nih energi ini ya. Nah pertama green building target savingnya 30-40%. Kemudian tambah panel surya, tambah 15% lagi. Kemudian ditambah dengan renewable energy PLN, sisanya gitu ya. Jadi sebenarnya gedung ini sudah zero carbon, tapi masih ada energi PLN yang diperlukan, tapi sumbernya sudah EBT gitu ya. Nah kemudian kalau gedung-gedung lama ya, gedung lama yang belum dibangun yang green building itu biasanya kita lakukan saving dulu, baru kita menggunakan renewable energy PLN gitu. Nah jadi setelah energi itu kemudian lari ke transportasi, EVC gitu ya, kemudian lari ke pertambahan gitu. Nah kita sebenarnya bisa membantu untuk kerjasama untuk mengadakan EV charger Bu. Jadi bayangan kita kalau dulu ada pom bensin gitu ya, orang kan ngertinya isi bensin di sana, ini harus dirubah, harus ditransformasikan menjadi puluhan EV charger di sana gitu. Jadi orang dengan gampang bisa asosiasi bahwa pom bensin sekarang berubah menjadi EV charger gitu ya. Dan tadi di grafik yang terakhir itu memang gedung-gedung yang kita kelola itu hampir semua sudah di bawah standar minimum energi yang ditanggung oleh SDM gitu. Dengan upaya-upaya kita lakukan. Baik Pak, artinya semoga saja sustainable environment ini lalu juga prinsip ESG ini bisa benar-benar diterapkan ya Pak. Yang benar-benar ramah lingkungan dan juga bisa sesuai dengan target yang diharapkan ya Pak. Kalau bisa sebelum 2050. Terima kasih banyak Pak Ignas sudah hadir bersama kami. Terima kasih banyak insight-nya, pandangannya. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak Ignas. Baik, terima kasih. Ya.